Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah perkara yang mendasar dalam ibadah, namun sering terlupakan, yaitu tentang pentingnya memperbaiki niat dalam setiap amalan ibadah. Hakikat niat dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah ruh dari setiap amalan. Tanpa niat yang benar, amalan bisa menjadi sia-sia. Secara lahiriah mungkin terlihat sama, tetapi nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda. Dua orang sholat di shaf yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, namun yang satu mendapatkan pahala besar karena niatnya ikhlas, sedangkan yang lain bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya ingin dipuji manusia. Makna memperbaiki niat. Memperbaiki niat berarti meluruskan tujuan ibadah hanya untuk Allah semata, bukan karena ingin dilihat, dipuji, atau dihargai manusia. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Inilah yang disebut ikhlas. Ikhlas bukan hanya di awal ibadah, tetapi harus dijaga sepanjang amalan itu berlangsung. Bahaya niat yang salah. Hadirin yang dimuliakan Allah, niat yang rusak bisa mengubah ibadah menjadi dosa. Rasulullah SAW mengingatkan tentang riya, yaitu beramal karena ingin dilihat manusia. Orang yang membaca Al-Quran agar disebut qori, bersedekah agar disebut dermawan, atau berjihad agar disebut pemberani, semua itu terancam tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapat azab karena niatnya bukan karena Allah. Inilah yang harus kita takuti. Jangan sampai kita lelah beribadah tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Cara memperbaiki dan menjaga niat. 1. Selalu menghadirkan kesadaran bahwa Allah Maha melihat, bukan manusia yang menentukan nilai amal kita, tetapi Allah. 2. Berdoa memohon keikhlasan. Para ulama pun takut terhadap riya. Kita bisa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. 3. Tidak terlalu berharap pujian manusia. Jika dipuji, kembalikan kepada Allah. Jika tidak dipuji, tetap tenang karena tujuan kita adalah ridha Allah. 4. Luruskan niat dalam hal-hal kecil, bahkan makan, bekerja, menuntut ilmu. Jika diniatkan karena Allah, bisa bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita muhasabah diri. Sudahkah ibadah kita benar-benar karena Allah? Jangan hanya memperbaiki gerakan, bacaan, atau penampilan ibadah, tetapi perbaiki dulu niat di dalam hati. Karena amalan yang kecil dengan niat yang ikhlas bisa menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak bernilai jika niatnya salah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam setiap amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.